Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumat kemarin 6 Desember saya menikahi istri saya yang ada di sebelah saya, namanya Iren, asli Pamekasan Madura. Cuman banyak keluarga di Malang, jadi kemarin akad dan resepsinya di Malang. Ya, kenalnya sih di Jakarta, sama-sama satu pengajian yang memperkenalkan malah ustadz kita, Ustadz David sama Haji Dedi. Ya udah, nanti saya kenalin katanya. Ya, sebenarnya dia udah tahu saya sering kajian di situ, tapi belum pernah ketemu. Jadi ini ya, soalnya mengalir sendirinya sih. Pokoknya dari puasa sampai menjelang pernikahan tuh kita ngerasa tuh makin deket gitu. Makin akrab, makin mesra, dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Jodoh itu kan rezeki ya, jadi Allah memberikan rezeki jodoh ini kenapa harus ditolak gitu kan. Ya, kalau buat saya waktu memang belum setahun, mungkin minggu depan udah setahun kejadian kemarin, dan saya juga melihat kondisi anak-anak dengan Iren ini begitu dekat gitu. Kalau memang kemarin anak-anak tidak nyaman dengan Iren, mungkin saya juga berpikir lagi gitu. Tapi alhamdulillah Iren bisa menerima kita, menerima anak-anak, bahkan deket banget sama anak-anak tuh, akrab banget. Lihat anak-anak bahagia karena saya juga makin hari makin kesini, setiap kali Iren nggak ke rumah ditanyain, anak-anak tuh nanyain mami Iren kemana. Dan anak saya yang paling kecil Raffi itu nggak gampang manggil orang itu mami atau bunda gitu. Nggak gampang, bahkan dekat sama orang juga nggak gampang. Saya melihat dia, jadi patokannya dia, adik sama kakak itu melihat mami Iren. Bahkan kalau saya keluar kota, mami Iren ke rumah kan, jagain anak-anak. Kadang nggak datang ditanyain, saya yang ditelepon kok mami nggak disuruh ke rumah. Saya ajak ke rumah, awalnya kita ajak makan malam, anak saya sama dia ketemuan, terus kita belum memperkenalkan ini mami atau siapa gitu. Kak ini kenalin teman papi namanya Tante Iren. Awalnya mami ini tante ya, Tante Iren gitu, sampai akhirnya akrab-akrab kesini dia sendiri yang minta. Awalnya panggilannya itu bunda, terus kesini-sini kakak saya anak saya yang pertama bilang panggil mami aja boleh nggak gitu. Saya memutuskan untuk lebih serius lagi sama Iren, bahkan untuk menikahi dia. Saya izin dulu sama keluarga almarhum di Lahat gitu. Saya sebelum izin, keluarga almarhum mungkin sudah tahu atau dari mana nggak tahu, tiba-tiba menyampaikan, adek kalaupun memang sudah ada penggantinya ataupun jodoh lagi mau menikah silakan. Nah, setelah ada kata itu saya mantapkan ke dia, saya sampaikan ya udah kita mantapkan, kita komitmen, kita menikah, tapi sebelum menikah kita ziarah dulu ke makam almarhum. Alhamdulillah seminggu sebelum pernikahan kita kemarin, 2 minggu ya, karena seminggu sebelum itu kita sudah standby di Malang. 2 minggu sebelum acara kita ziarah sama anak-anak dan memperkenalkan, minta doa restu juga sama keluarga di sana. Ya, sosok ayah yang baik ya. Sayang sama anak-anak, sayang sama almarhum, banyak dan keluarga. Dan yang luar biasanya, keluarga almarhum itu menganggap dia juga anak. Iya, dia selalu, justru kalau sampai kita sudah menikah, kita nggak balik lagi ke Lahat untuk mudik ataupun ziarah, dia nggak mau menerima. Tapi kita wajib untuk mudik ke sana ziarah. Jadi tidak membedakan antara almarhum sama dia, tetap sekalian semua anak kita. Itu yang membuat kita makin yakin. Ya, dia sendiri malah ketawa baca-baca komentar di medsos kita. Bahkan kita ya udah tanggapin aja, tapi dengan halus aja, jangan sampai menyinggung mereka. Kan namanya netizen maha benar gitu. Jadi buat kita mah biasa, dan dia juga sangat mengerti. Tuh, kok lucu ya balasnya gitu. Bahkan sebelum kita balas pun yang membela kita juga banyak gitu yang komen. Bahkan itu belum setahun kok udah menikah lagi gitu. Cuman kan menurut saya jodoh nggak ada yang tahu gitu, nggak. Jadi patokan setahun atau berapa tahun itu bukan berarti kita menolak jodoh kita gitu. Tapi memang Allah memberikan jodoh saya sebelum setahun, ya udah kita terima. Saya canggung gitu. Canggungnya gini, saya sudah punya anak, dia masih sendiri, mau nggak sih gitu, masih tanda tanya. Tapi memang Ustadz itu kalau memang fokus, komit, teruskan. Kalau memang dari awal udah buat main-main atau cuma sekedar mengisi waktu, jangan gitu. Udah, saya dengar dari kata Ustadz, saya fokus. Bahkan bisa dibilang kalau taruh nggak ya, karena dia juga kerja di Jakarta. Jadi kadang pada saat liburan, saya libur, dia libur, kita ketemu ngajak makan malam sama anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.